Nabi Muhammad apa ya? Berwasiat, kun fid dunya ka'annaka gharib au abir sabil. Ujar Nabi Muhammad, hiduplah engkau wahai Abdullah bin Umar di dunia ini seperti orang yang asing tadi, atau orang yang sedang musafir. Artinya ada balalawasan. Ada balalawasan. Astumat aja. Pasingga nukar bensin aja. Ya, pasingga sedang buat hajat aja. Nah, pasingga sedang makan isi orang lapar aja. Lanjut pulang perjalanan. Nah, kalau bisa hidup seperti itu ujar Nabi Muhammad. Nah, hidup seperti itu. Dan memang semestinya seperti itu ya. Sepanjang apapun umur kita, setinggi apapun pangkat kita, sehebat apapun diri kita, pasti akan menemui yang namanya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Fatihah Allahu wassalatu ala al-awwalina wa walidina wa qadina wa walidina muslimin ajma'in. Allah yaj'aluna min ulama'il 'abidin al-muflihin bid-darain wa yakhtim lana bil husna bil khair wa lutfin wa afiyah. Susan ila al-imam al-habib Muhammad bin Alawi bin Abbas al-Mali surya furu'i Allah tagashsha rahman maghfirah yu'id alaina min barakati wa asrari wa anwari wa ulumihim nafahat bid-din wa dunya wal akhirah. Allah yaghfir dhunubana wa yasra 'uyubana sahih matlubana yaqdi hawajil hajat fi dunya bil maisra wa hajat fil akhirah bil maghfirah wa Allah karim wa bi 'ala al-iman wa islam wa ridha wa taslim wa 'ala man awabihi sallallahu alaihi wa sallam nabi wa ali nabi suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammadin khatimin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Wa ila ta'alluma wa ta'lima wan naf'a wal intifa' wal mudhakara wa tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hath ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dilalah ala al-khair ittiba'a wa jila wa maradatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi 'ilmillah salatan wa salaman da'imaini bidawami wal gilal wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالعلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت أن أعتكف في هذا المسجد سنة لله تعالى. Wa Ibn Umar radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu wa arda, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biman kibai. Kata Abdullah bin Umar, pernah pada suatu hari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau menyentuh pundakku. Faqala, kemudian beliau mengatakan, kun fid dunya ka'annaka gharib. Hendaklah engkau hidup di dunia ini seolah-olah seperti orang asing. Au abiru sabil,
atau seperti orang yang sedang musafir. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhu yaqul, dan adalah Ibnu Umar radhiyallahu anhu beliau pernah mengatakan, idza amsayta fala tanziri subah, apabila engkau berada di sore hari, janganlah engkau menunggu pagi. Wa idza asbahta fala tanziris masa, dan apabila engkau berada di pagi hari, jangan engkau menunggu sore. Wa khudh min sihhati limaradi wa min hayati limauti, maka ambillah kesempatan di waktu sehatmu untuk waktu sakitmu, dan ambil masa waktu hidupmu sebelum datang kematianmu. Nah, di sini Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma beliau meriwayatkan hadis. Kata Abdullah bin Umar, pernah pada suatu hari Nabi Muhammad menyentuh pundak Qobas, menggawil lah ya, menggawil pundaknya Abdullah bin Umar. Nabi Muhammad menggawil. Lalu ujar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abir sabil. Hendaklah engkau hidup di dunia ini seolah-olah gharib, seperti orang asing, aw 'abir sabil, atau seperti orang yang sedang musafir. Dianjurkan seperti itu. Kita hidup di dunia ini kayak orang asing, seperti turis. Lah, turis mana ya? Turis Indonesia ke Makkah. Nah, turis sebenarnya Allah kan. Turis itu ada sama tempat saja ya. Aku di Makkah aja setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Bapak turis begawi. Nah, begawi ya Allah. Turis. Nah, ajar Nabi Muhammad, hiduplah di dunia seperti gharib, orang asing. Lah, turis tadi. Artinya kada baladawasan. Ya kan satu mat saja, di dunia satu mat saja. Au 'abir sabil, atau seperti abir sabil, apa namanya, musafir, orang yang sedang musafir, ya, musafir. Bilanya ada tempat bilanya uyuh ya orang musafir itu singgahnya. Nah, singgah kawarung, singgah maisi minyak, musafir ya Allah. Nah, singgah macam-macam buah kaja. Nah, wajar Nabi Muhammad itu seperti itu, seperti orang yang musafir atau seperti orang asing. Artinya apa ya? Ada baladawasan. Namun kita ini ya Allah, karena merasa lawas hidup di dunia, lawas. Apa nih lawas balik mati? Karena kata-kata lawas mati itu yang bahaya tak? Ya itu yang bahaya. Yang boleh ke masjid jadinya, ke majelis, ba'amal, beribadah, membaca Quran. Kenapa? Dia merasa lawas. Lawas juga lagi belajar. Umur masih anom, penyakit kadada. Lawasnya kena aja gampang aja beribadah saja. Nah, lalu tak gampang jadinya. Dia merasa lawas lah. Nah, padahal Nabi Muhammad namanya berwasiat, kun fid dunya ka'annaka gharib au 'abir sabil. Ujar Nabi Muhammad, hiduplah engkau wahai Abdullah bin Umar di dunia ini seperti orang yang asing katanya, atau orang yang sedang musafir. Artinya ada baladawasan. Astumat aja. Pesingga nuker bensin aja. Ya, pastinya sedang buat hajat aja. Nah, pastinya sedang makan isi perut lapar aja, lanjut pulang perjalanan. Nah, kalau bisa hidup seperti itu ujar Nabi Muhammad. Nah, hidup seperti itu. Dan memang semestinya seperti itu yang
sepanjang apapun umur kita, setinggi apapun pangkat kita, lah, sehebat apapun diri kita, pasti akan menemui yang namanya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap orang mempunyai masa waktu, hari kematiannya. Nah, itu nasihat Nabi Muhammad lewat Abdullah bin Umar. Bilanya orang kalau sadar bahwasanya dia tidaklah hidup selamanya di dunia. 3 yang berdampak di dalam kehidupannya. Ya, aku ini pacangan mati, Bang. Mau dilihat dari kawan matian. Ya kan? Di sana kuha, di sana kanu mati juga. Ya kan? Hakil amang kuitang sudah matian. Tetangga diga mati juga sudah. Malah hati seumuran kawan SD, kawan SMP, SMA, kuliah mati juga. Bang, ini pacangan mati nih. Nunggu jalan ini nunggu giliran jalan. Kalau urutan nomor berapa kan tahu juga. Nah, merasa kayak itu ya Allah, merasa kayak itu 3 yang berdampak dalam kehidupan kita pasti tak ubah. Jadi kehidupan kita tuh ada tak ubah. Yang pertama, dia akan segera untuk minta ampun. Laka-laka kasih minta ampun bahari kelakuan. Ya kan? Kelakuan bahari anu benar, ya kan? Buruk benar. Banyak benar maksiat, dosa, kesalahan yang dilakukan. Minta ampun ya. Mun pacangan para mati ini amun lambat minta ampun, bisa dulu malaikat Azrail pacangan sakit mau. Nah, ya sadar jadinya. Mun bakena-kena nih. Ya bakena-kena bertaubat, minta ampun bahaya barang ini. Pacangan kasar bertaubat lagi. Maka tahu aja bahwasanya sebanyak apapun dosa, kesalahan, maksiat yang pernah dilakukan, asal mau minta ampun bertaubat diampuni oleh Allah. Mun sampat, ya mun sampat, melihat dari umur ini, tak lagi kena. Nah lalu lakas ta'jilu taubat, segera untuk bertaubat minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, orang bilangnya sadarlah bahwasanya hidup di dunia tidaklah selamanya, sadarnya nak itu. Yang kedua, an-nasyat bil ibadah, rajin nambah amal beribadah. Aku ni dah awal lagi kena-kena apalagi kena-kena. Umur sudah tumpang ini. Nah, tercapai Al-Quran, terbaca Al-Quran, terbaca tasbih, lah. Nah, terbaca apa namanya? Tak kerjakan dia mulai rajin ke masjid. Apa boleh lambat. Nah, panjangan lawat, panjangan apa namanya? Kada lawas lagi mati. Nah, 2. Yang ketiga, al-qanaah bil qut. Dia akan merasa cukup dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepadanya. Merasa cukup. Nah, apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepadanya cukup. Alhamdulillah. Selalu terucap di mulutnya alhamdulillah. Kalau sadar. Tapi kalau yang ada sadar, nya merasa hidup tuh selama-lamanya kada bakal mati. Jangankan mati garing jauh pada para ajar. Nah, pulang ya Allah. Ini merasa nama itu. Nah, maka amal beribadah koler, bataubat menunda-nunda, ya kan? Bataubat menunda-nunda, kan aja jar. Pacang par mati aja kena bataubat. Ini berhimmat jadi melakukan dosa. Nah, itunya. Kemudian ini kada pernah cukup dengan apa yang dia miliki. Itu akibat inya kada merasa bahwasanya hidup tidak selamanya. Ini merasa hidup itu belalawasan. Kemudian wakana Ibn Umar radhiyallahu anhu yaqul, dan Abdullah ibn Umar beliau mengatakan, idza amsayta fala tandiri sabah wa idza asbahta fala tandiri masa. Apabila engkau berada di sore hari jangan menunggu pagi. Apabila engkau berada di pagi hari jangan menunggu sore. Artinya apa? Jangan ditunda-tunda amal ibadah itu. Ya kan? Nah, itu disebutkan halakal mutasawwifun, celaka orang yang suka menunda-nunda di dalam amal beribadah itu celaka. Apa baik? Ya. Nah, masalah dunia ditunda-tunda kan Bapak. Tapi masalah akhirat ditunda-tunda, apa baik? Ada baik ya Allah. Itu disebutkanlah isfid dunya ka'annaka la tamutu abadan. I'mal di dunia ka'annaka
la tamutu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu godan. Ujar Nabi Muhammad, hendaklah engkau beramal, beribadah untuk akhiratmu, mencari bekal akhiratnya. Ka'annaka tamutu godan, seolah-olah engkau akan diwafatkan, dimatikan esok hari. Lah, aku nih beramal beribadah ya Allah. Kita nih beramal beribadah. Engkau gitu tuh merasa-rasa esok pengen mati. Menurut orang ya Allah merasa pacangan mati nih. Oh, amal beribadah gitu. Ya. Nah, kalau bisa ujar Nabi Muhammad, kita nih masalah beramal beribadah seolah-olah ada lawan itu mati. Sembahyang ya Allah, bilanya kita merasa tuh sembahyang terakhir, oh bagus banget sembahyangnya. Baca Quran lah, baca Al-Quran terakhir dalam kehidupan kita begitu mati, bagus bacaan Qurannya. Apapun tuh amal ibadah, kalau kita merasa itu ibadah terakhir di dalam kehidupan kita, bagus lah. Nah, kita beramal ibadah namanya itu kan Nabi Muhammad. Wa'mal li dunyaka ka'annaka la tamutu abadan. Tapi masalah dunia jangan Nabi Muhammad tahu aja kena-kena. Masih ada waktu lain. Masih ada hari esok. Nah, itu masalah dunia. Masalah akhirat jangan. Seolah-olah esok mati. Esok aja gini yang beramal, esok aja gini aku jar membaca Quran, esok mati lah. Nah, esok aja gini aku ke masjid, esok mati lah. Nah, itu modelnya. Ya lah. Esok aja gini aku dia mulai, esok mati. Nah, lalu ada wanita bang, ya pakai kena pengen mati. Sawatan mau esok mati itu bila lagi. Nah, jadi wa'mal lidunyaka ka'annaka la tamutu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu godan. Hendaklah engkau beramal untuk duniamu, artinya perkara-perkara dunia. Ka'annaka la tamutu abadan, seolah-olah engkau tidak bakal mati. Masih ada hari esok, masih ada waktu lain. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu godan. Tapi perkara akhirat, beramal beribadah untuk akhirat, maka seolah-olah engkau esok hari akan mati. Nah, merasa itu seolah-olah ya. Wa khudh min sihhatika li maradik wa min hayatika li mautik. Lalu ujar Abdullah bin Umar, ambillah masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Yang ada balawasan banget. Ada balawasan kita sehat, ada balawasan melihat, mendengar, berjalan, bergerak bahkan bergerak, ada balawasan. Wa khudh min sihatik limaradik. Ambillah kesempatan di masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Yang ada balawasan tadi sehat. Ya Allah, adalah di dunia ini yang balawasan sehat, ada. Ya, ada. Nabi Muhammad bisa garing ya Allah. Yang kalau bisa garing itu apa ya? Malaikat. Malaikat udah bisa garing. Bisa mendengar malaikat Azrail garing. Malaikat Azrail garing dia ada awal hari ini ada turun. Bagus banget garing. Malaikat Jibril garing. Malaikat Malakal Maut garing ya. Jadi kayak aja dulu mau berapa. Jadi nggak takutnya begawian hari ini nggak mau apa kayak itu. Yang garing itu manusia, ya. Nah, manusia. Makanya sebelum datang hari atau waktu garing itu, lah waktu sehatnya nih dia tuh. Anak baca Quran waktu sehat. Sudah garing, nah hukum tiwasnya lagi mah jangan hanyalah ya semampu waktu sehat ke masjid. Nah, menyesal ya Allah. Jangan aja waktu sehat semalam baca Quran, nah nyesal. Nah, sebelum datang hari namanya itu, ambil ya kesempatan sebaik-baik mungkin. Ya, pasti datang ya Allah dari itu pasti. Masa malam tuh jakanya untuk pada peyot stroke lagi saya nih. Stroke, untung peyot. Nyaman benar jangan baca Quran aja, pet-pet lah udah ngalih. Nah, ya kan? Nah, ambil kesempatan waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Nyamannya lah orang ke masjid, nyamannya orang ke majelis.
Kesana kemarin ya hadiah pengajian, jakanya lah semalam, nah jakanya pulang hidup, arwah jaka hidup. Makanya bilangnya sehat ini Pak, sudah diambil kesempatan lah sebaik-baik mungkin. Ya pasti garing itu pasti banget, pasti garing. Wa khudh min sehatika, ambillah waktu sehatmu limardik, sebelum datang waktu sakitmu. Wa min hayatika limautik, dan ambillah kesempatan masa hidupmu sebelum datang waktu matimu. Nah, 60 hidup lah, 60 hidup bamajelisan. Mun sudah mati dah lagi bamajelisan pian. Arwah si anu hadir ke masjid At-Taubah aja ada lagi arwah si anu tuh. Bukan orang. Ada lagi arwah si anu bersedekah aja ada lagi. Akhirnya keluarganya itu mau mengingat juga, makanya masih hidup nih bang bersedekah. Arwah si anu tuh jar anu apa ngarannya membangun masjid kada awal lagi. Arwah si anu awal lagi. Arwah si anu tuh jar membaca Quran awal lagi. Arwah innalillah sudah orangnya. Nah awal lagi. Nah, makanya sebelum datang maka itu tuh wa min hayatika limautik ujar Abdullah bin Umar, ambil kesempatan masa hidupmu sebelum datang kematian. Ya pasti banget mati itu pasti. Nunggu waktunya lagi. Menunggu waktunya lagi. Apabila dielahi malaikat Azrail, kamu dielahi malaikat Azrail dah. Ya. Nah, idza mata banu Adam in qata'a amalu. Mau mati dah lagi ya, Pak, amal ibadah. Dah lagi. Ke masjid supaya berjamaah hadir majelis, membaca yasin, membaca wirid, i'tikaf di masjid, berpuasa, baca Quran, ya kan, bersedekah dan ibadah-ibadah lainnya. Enggak lagi. In qata'a amalu illa min salas. Yang dipalar 3 tuh bang lagi. Ketika kita mati adalah enggak lagi amal ibadah 3 bang yang dipalar. Yang pertama sedekahun jariyah. Mun ada sedekah, mun pernah bersedekah ya. Nah, yang pernah bersedekah itu mau dipalar lagi. Bersedekah sedang masjid ya. Selama masjid itu dipakan, jalan terus. Nah, bersedekah sedang pesantren, selama pesantren itu dipakan, ngalir terus lah. Nah, satu sedekah jariyah. Yang kedua adalah waladun sholihun yad'ulah, bisi anak yang soleh. Bisi anak yang soleh banget. Nah, yang soleh. Amunnya anaknya ada soleh. Nah, ini bahaya. Ya, ada kalau kisah nih orang tua yang beramal beribadah, orang tua yang beramal beribadah. Nah, dengan sholatnya banyak lah, sholatnya banyak, puasanya masya Allah, ke masjid lancar. Oh, beramal beribadah itu bang orangnya, amal beribadah sehingga masuk ke dalam surga. Amal beribadah lah, masuk ke dalam surga. Kemudian tatkala nih orang tua ini asik-asiknya di dalam surga, dipanggil, wahai orang tua, keluar engkau dari surga. Kenapa engkau punya anak masuk ke dalam neraka? Apakah engkau tidak memerintahkan kepadanya kewajiban yang diwajibkan? Apakah engkau tidak melarang kepadanya sesuatu yang diharamkan? Yalah. Ujar orang tuanya, wah tahu aku sibuk beribadah aja. Pada ngurusin anak buah itu, oh pada kawan. Ujar malaikat, engkau keempat masuk ke dalam neraka. Nah kalau jadi yang surga. Gara-gara anak. Jadi anak telah bisa menyelamatkan kita, bisa juga membinasakan kita. Lah anak lah. Nah, itu contoh yang membinasakan. Tapi ada juga anak yang menyelamatkan kita. Ya, itu disebutkan ada orang tua yang disiksa, diadab oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam neraka. Sekalinya dikeluarkan oleh Allah. Bingung orang tua ini apa jadi aku ini dikeluarkan, maka aku ini banyak mana dosa maksiat yang dilakukan. Sadar aja orang-orang neraka itu sadar aja, yang sadar aja dengan dosa maksiat yang pernah mereka lakukan dahulu. Sadar, cuma penyesalan di saat itu kada ada manfaat, kada ada guna. Ya,
sadar aja ada sembahyang. Orang yang di dalam neraka itu sadar, yang disiksa yang diadab di dalam neraka itu sadar aja. Nah, sadar, bahari kada penyembahyang, bahari kada puasa, bahari melakukan ini, bahari menggibahi orang, bahari, nah macam-macam tak sadarnya, ya sadar. Jadi orang-orang yang disiksa, yang diadab di dalam neraka itu sadar atas dosa maksiat yang pernah mereka lakukan. Tapi sayang seribu sayang, penyesalan kada ada guna. Asyadun nadamah an-nadamah yaumil qiyamah. Ujar Nabi Muhammad, ujar ulama adalah penyesalan yang paling dahsyat adalah penyesalan yang terjadi nantinya di hari kiamat. Sebab penyesalan yang terjadi di hari kiamat itu kan ada guna, tidak bisa mengubah. Lah, gagal di dunia masih bisa diubah, masih bisa diulang, masih bisa dicoba lagi. Tapi kalau gagal di akhirat, gagal masuk surga, dakwah lagi. Lah, dan penyesalan di hari kiamat itu percuma. Lah, penyesalan di hari kiamat percuma. Mendapat menyesal ini aja. Ada depan guru aja menyesal dulu. Nah itu Pak masalahnya. Kecuali menyesal di hadapan di hadapan sapi. Ya kan? Kalau pengarangnya berjalan di muka sapi. Ya kan? Berjalan di muka sapi, di sodornya, nah menyesal apa dulu aja. Nah, tetap itu dia menyesal dulu yang kau menyesal dulu ya Pak. Menyesal dulu aja. Berjalan di hadapan sapi di tanduknya ya Allah. Di tanduknya menyesal dulu jangan gitu. Menyesal dulu tuh. Ada apa menyesal dulu tuh lah? Menyesal pas berdiri. Setelah setelah terjadi hanya merasa ya jasa kayaknya nak kayak gini menyesal apa ya? Nah, menyesal ya Allah. Karena penyesalan di akhirat kan ada guna kan? Nah, kan ada gunanya. Nah, makanya tadi wa min hayatika limautika. Masa hidupmu, ambillah kesempatan di masa hidupmu sebelum datang mati. Nah, kematian, sebelum datang kematian. Nah, sebelum datang kematian ya. Sebab kematian itu pasti Banglah. Pasti. Karena tahu juga bila waktunya tuh, memang pasti. Ya masing-masing beda-beda ya Allah. Matinya orang tuh, ajalnya orang tuh beda-beda. Ada yang iso, ada yang minggu ini, ada yang minggu kena, bulan kena, tahun ini tahun kena. Intinya mati ya. Nah, pasti ya Allah. Nah kemudian Rawahul Bukhari, rawahu Ahmad, wa Tirmidzi, wa Ibnu Majah, wa Baihaqi bi ziyadah wa qadda nafsaka min ahli al-qubur. Ada sebahagian riwayat menambahkan wa udda nafsaka min ahli al-qubur. Hendaklah engkau vonis dirimu sebagai calon ahli kubur. Nah, bagus kita memvonis diri kita nih. Wah, aku ini calon ahli kubur. Calon ahli kubur ya Allah. Sayyidina siapa namanya itu Sayyidina Utsman lah. Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu ardo. Sayyidina Utsman ini pernah pada suatu hari melewati kubur. Menangis tidak sejadi-jadinya. Ditanya oleh sahabat, wahai Amirul Mukminin, pemimpin orang beriman, kenapa engkau jadi menangis? Kenapa jadi menangis? Oh, jar Sayyidina Utsman apa ya? Aku keingatan ucapan Nabi Muhammad di melihat kubur, dan keingatan ucapan Nabi Muhammad, ujar Nabi Muhammad al-gabar awwalu manzilin min manazilil akhir. Kuburan itu adalah tempat persinggahan pertama. Tempat persinggahan pertama nantinya di akhir kuburan. Nangis aku. Kenapa? Fa illam yanju fama ba'dahu asyad wa illam yanju fama ba'dahu asyad wa fa inna ja fama ba'dahu aisar wa illam yanju fama ba'dahu asyad. Apabila selamat dalam kubur mudah setelahnya. Tapi bilanya di dalam kubur pada selamat, nah setelahnya itu susah, sakit, ya, banyak bakal disiksa, diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman lah.
Nah, itu Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu wa ardhah tatkala melewati kubur nangis sejadi-jadinya. Ditanya oleh sahabat, "Kenapa wahai Sayyidina Utsman, engkau menangis?" Nah, kenapa ada apa gerakan engkau menangis tatkala melewati kubur? Kata Sayyidina Utsman, "Aku teringat ucapan Nabi Muhammad, al-gabar awal manzilin min manazilil akhirah." Kubur ini ada taman persinggahan pertama daripada persinggahan akhirat. Fa inna minhu fama ba'du aisar. Kalau di dalam kubur selamat, setelahnya selamat. Wa ilam yanju fama ba'du aisar. Tapi kalau di dalam kubur tidak selamat, setelahnya tidak bakal selamat. Nah, nangis Sayyidina Utsman. Nah, ingatan ya, selamat juga Pak. Musia ada selamat. Nah, ada Sayyidina Utsman ya. Siapa yang ada tahu Sayyidina Utsman? Ya sahabat dekat dengan Nabi Muhammad. Aturannya kan pantas sih berpikir kayak itu ya Allah. Pasti selamat aturan. Yang berpikir kayak itu aturannya kita yang belum tentu selamat ini. Bah, Sayyidina Utsman bin Affan beliau ibadahnya luar biasa, Al-Qur'an. Ya kan? Luar biasa Al-Qur'an beliau. Itu Sayyidina Utsman bin Affan disebutkanlah tatkala beliau sholat itu tengah malam nih. Mulai takbir sampai salam khatam Quran. Nah, kurang nih. Allahu Akbar, sembahyang. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Khatam Al-Quran. Nah, saking banyaknya amal ibadahnya. Belum lagi sedekahnya, belum lagi ibadah-ibadah yang lainnya. Dekat belum dengan Rasulullah. Ya kan? Minantu kalau oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Utsman tatkala melewati kuburan nangis. Lah mereka pikir selamatlah aku dia. Aturannya yang pikir mereka itu kita adalah Sayyidina Utsman ternyata selamat sudah. Ada mungkin ada selamat, kita yang belum tentu selamat lah. Nah, belum tentu selamat. Mungkin kebanyakan dosa malah kalau terpikir mereka itu. Kebanyakan dosa dulu ada pikiran mereka itu ya Allah. Kahijab tadi dingin pikiran mereka itu dihalangi oleh dosa, ya kan? Nah, jadi ujar Abdullah bin Umar, wa udda nafsaka min ahlil kubur. Hendaklah engkau vonis dirimu sebagai calon penghuni kubur. Kama rawau Athar bin Umar radhiyallahu anhu marfu'an. Wa anhu radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Diriwayatkan daripada Abdullah bin Umar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ma haqqu mri'in muslimin lahu syai'un yusifi maka pemain muslimin lahu syai'un yuridu ayyusini fi yabitu lailatain illa wa wasiyatuhu maktubatun indahu. Tidak ada hak bagi seorang muslim yang memiliki sesuatu yang perlu diwasiatkan untuk tidur 2 malam kecuali wasiatnya sudah tertulis di sisinya. Maksudnya ya kalau kita dianjurkan sebagai muslim ini menulis wasiat. Oh, dianjurkan tuh. Lain wasiat tanah lain lah. Wasiat bahwasanya seorang ini pacangan mati, ya Allah. Nah, bilanya aku mati, tolong dipatak atau ditanam lah, dikuburkan, dikebumikan di sini. Nah, itu dianjurkan pakai itu. Makanya orang-orang bahari itu siap luang sudah siap, luang, ya, luang sudah siap. Ada bisa apa lah. Cuma jangan diisi aja, jangan. Kalau kudu diisi aja, gua malah lubang aja. Sebuting di handir, sebuting di sekompor, 3 pun ada juga. Nokan kurang malah. Amun bisi mun kada sadar ya. Orang-orang bahari itu lah bisi
bisi nah itu tuh membawa Al-Quran. Nah, jadi sebelum inya yang dikajiakan, inya dulu mengaji sadar kuburannya. Membawa Al-Quran mengaji lah. Nah, di ruangnya lah, di ruang lah. Nah itu tak. Kalau guru aja, cobainnya. Mengaji di ruang. Mengaji biasanya dikajiakan, biasanya artinya ingat bahwa seseorang mati. Itu tuh. Jadi lubang liang lahatnya tuh ibaratnya yang pancangan yang dipatah lah dikajiakannya. Seperti contohnya Rabi'atul Adawiyah. Itu juga. Itu ada juga salah satu Habib lah, kalau pada salah Habib Ahmad bin Muhammad Al-Mudor kalau pada salah. Ada salah satu Habib yang berbangsa Al-Mudor. Jadi itu setiap hari membawa Al-Quran turun kali yang lahat lah, setiap hari kan Al-Quran yang lahat sampai keluarga Sidin itu sumpah Habib kenapa biar jadi membawa Al-Quran mengaji di liang lahat lubang Sidin seorang. Sidin masih hidup cuma sobat tabuk ya kan, jadi membawa Al-Quran ngaji Sidin situ sampai ditambah oleh keluarga beliau. Habib kenapa jadi mengaji, jangan mengaji itu di masjid itu bagus. Di rumah di mana mengaji, ini kan mengaji di kuburan seorang. Supan kami ujar keluarga ya, supan kami pengarang orang satu orang kenapa itu? Anak-anak sudah mati, modelnya kayak apa? Supan kami. Kemudian menghatamkan Quran sebanyak di liang lahat beliau itu 7.000 hatam Quran. 7.000 hatam Quran. Ujar Sidin aku hendak khatamkan Quran 7.000 hatam Quran. Sekalinya sampai 7.000 hatam Quran di liang kubur Sidin lah. Berselamatan ya keluarga, alhamdulillah. Untung sudah Sidin menghatamkan Quran 7.000 kali, 7.000 pada gedaraman. 7.000 ya kan? Nah kita menghatamkan Quran sekali dihatam kali mana? Sudah 7.000 kali hatam. Nah sebelum dikajian Sidin mengaji dulu. Nah 7.000 sampailah hataman ke 7.000 tuh keluarga Sidin Rafi berselamatan. Tak di Habib kan? Ya Sidin tuh. Kenapa? Jadi kubur kita berselamatan. Ujar keluarga dengan kami berselamatan hari ini hari terakhir dia mengaji di kuburan tuh. Kami disuruhkan jadi sesambatan orang. Kalau kami berselamatan hari ini 7.000 kan? Kalau pengen apa? Hatam. Itu Sidin. Nah berselamatan namanya. Artinya ada lagi yang bisa kok ada di sini. Aku anak menyaingi Rabi'atul Adawiyah. Rabi'atul Adawiyah itu hatam 10.000. Aku lelakian masa 7.000 lelakian. Bebinian 10.000. Aku hendak mengalahkan Rabi'atul Adawiyah. Wah, kalau kan jadi 7.000 lebih pada 10.000 jadinya. Nah, artinya yang orang yang kita ada mereka itu masih siap sudah, artinya apa yang mereka itu sadar ya, orang sadar. Nah, bagus menulis wasiat mereka itu di sini hak orang Islam, hak di antara hak orang Muslim seperti itu. Maktubah indahu illa wasiyatuhu maktubatun indahu. Jadi wasiat sudah tertulis kaum muslim seperti itu. Wa hadza al-Bukhari wa fi riwayat Muslim yabitu thalatha layal. Wa Abu Malik wa Ahmad wa arba'ah. At-targhibu fil istikharah. Ini anjuran untuk sholat istikharah. Insyaallah kita lanjutkan. Mudah-mudahan apa yang dibaca ada manfaat, ada barokahnya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala matikan kita dalam keadaan husnul khatimah ala hadihi wa ala man wa fi salafun salih. Sunni Nabi wa ali Nabi suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.